Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Ya na'budu wa ya nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syamsil mursalin wal qamarin nabiyyin wasidratul muntahal arifin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Hadapan beragung kita semua, pengarsa Abaos, pengarsa Umi, sama-sama kita hormati, kita muliakan para wakil talqin, pengarsa Abah, dalam membalik ikhwan dan akhwat Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah pada pesantren Suryalaya yang berbahagia. Alhamdulillah, kita kembali dibisakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul, bermuajahah, bersilaturahmi, silaturruh walaupun via online melalui media manakib online sedunia. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini dapat menambah kekuatan, keyakinan, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada nabinya, dan khususnya kepada guru agung kita Hadrat Syekh Pangarsa Abbas sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Akhir-akhir ini, bahkan sudah hampir seminggu, telah ramai diberitakan atas hilangnya putra dari Gubernur Jawa Barat, yakni Bapak Ridwan Kamil. Dan sudah ada kabar ternyata dari pihak keluarga telah memberi kabar bahwa anak beliau, yakni Emeril Khan Mumtaz, telah berpulang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala setelah beberapa hari melakukan pencarian di sungai air di Swiss. Oleh demikian, sebagai bentuk prihatin kita, mari sama-sama kita mengirimkan bacaan barokah Al-Fatihah kepada beliau. Semoga diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barokati wa karamati pengarsa Allah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Hal ini mengingatkan saya akan firman Allah Subhanahu wa taala, wa likulli ummatin ajal fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sesungguhnya setiap umat itu pasti akan menjumpai yang namanya ajal. Fa iza jaa ajaluhum, jika telah datang ajal kepada mereka, la yastakhiruna sa'ah, tidak bisa diakhirkan, ditunda waktunya. Wala yastaqdimun, dan tidak bisa juga untuk dimajukan. Tidak bisa diakhirkan dan tidak bisa dimajukan. Itu. Kan putra dari Ridwan Kamil ini kalau bisa dibilang masih muda, masih seumuran saya lah, bahkan masih kuliah di ITB. Tapi ya qadarullah, ketetapan Allah sebagai bukti bahwa firman Allah Subhanahu wa taala itu benar. Ya, waktu habis masa kontrakan kita di muka bumi ini ternyata tidak terpatok pada umur. Buktinya ternyata ada juga yang masih muda sudah berpulang duluan. Bahkan ada juga yang tidak sedikit yang baru lahir sudah berpulang duluan. Tapi ada juga yang sudah tua baru berpulang. Ada juga yang kakeknya sakit, cucunya yang meninggal. Orang tuanya, ibunya sakit-sakitan, anaknya ternyata berpulang duluan. Itulah dinamika kehidupan yang telah digariskan Allah Subhanahu wa taala yang mesti kita hadapi dalam kesehari-hariannya. Makanya teringat akan sabda pengarsa Abah. Hari ini adalah hari akhir. Itu kan konteksnya, maksudnya ke situ. Ketika pengarsa Abah di Universitas Paramadina diundang untuk menjadi pembicara di situ, pengarsa Abah bertanya kepada mahasiswa, siapa di antara saudara-saudara yang tahu kapan hari akhir? Ada yang menjawab, hari pembalasan. Iya. Kapan itu hari pembalasan? Ya hari akhir. Kapan itu hari akhir? Tidak ada yang menjawab.
Ada yang bilang di belakang, wallahu a'lam. Saudara pengersa Abah, saya tidak bertanya kepada Allah. Saya bertanya kepada saudara-saudara sekalian, kapan itu hari akhir? Pengersa pun bertanya kembali, coba angkat tangannya. Siapa di antara kita yang tahu besok masih hidup? Tidak ada yang angkat tangan. Kalau begitu, hari ini adalah hari akhir. Bagi siapa saja yang tidak tahu apakah ia masih hidup besok ataupun tidak. Karena memang pada hakikatnya kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi pada keesokan harinya. Kalaupun ia kita masih hidup, belum tentu yang akan terjadi di keesokan harinya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya orang di kantoran saja misalnya. Dia berangkat ke tempat kerja pukul 7 misalnya. Sudah direncanakan itu, pukul 7 sudah naik angkutan umum ke tempat kerja dengan target, dengan harapan jam 8 sudah sampai ke tempat kerja. Tapi qadarullah, ketetapan Allah, dia hidup besoknya memang. Dan dia benar berangkat jam 7. Ternyata angkutan umum yang diangkut ini mengalami insiden. Misalnya bannya bocor, bensinnya habis, yang akhirnya memperlambat yang tadinya target ia mestinya sampai jam 8, ternyata jam 9 tidak jam 7 tidak sampai. Nah, itu kan ketetapan Allah yang tidak kita ketahui. Banyak orang mengatakan, saya yakin kok masih hidup sampai. Iya, kamu yakin, tapi belum tentu kamu tahu. Tahu dari mana kita masih hidup sampai esok? Kita hanya punya keyakinan, oke, yakin bahwa besok kita masih hidup. Tapi kan keyakinan itu juga yang diyakini oleh mereka-mereka yang hidup pada hari ini, keesokan harinya juga meninggal. Mereka yakin masih hidup, besoknya pulang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan demikian, itu saudara pengersa Abah, hari ini adalah hari akhir. Bagi siapa saja yang tidak tahu akan hidup sampai hari esok. Baik hari ini, jangan tunggu besok. Pengersa Abah seperti itu. Hari ini baik, hari ini senang, hari ini bahagia. Jangan tunggu besok, apalagi nanti. Makanya pemahaman kita surga itu bukan nanti, sekarang. Saudara pengersa apa itu? Surga itu sekarang, bukan nanti. Sekarang surga itu. Bahkan kalau lagi di tempat manakiban, terus kan biasanya sahibul hajat, mangku manakib, suka memberikan pengersa abah, makanan-makanan di depannya. Pengersa abah menyebut, misalnya di depannya ada lontong, ada kupat tahu, ada kue, ada jeruk, ada semangka. Pengersa abah menyebut makanan-makanan itu sebagai gonimatul majalis zikir. Harta rampasan majelis zikir. Dan sabda pengersa Abah, gonimatul majalis zikri al jannatu. Harta rampasan majelis-majelis zikir itu adalah surga. Kenapa surga? Karena satu kata sabda pengersa Abah. Surga itu mala ainun ro'at, sesuatu yang tidak pernah terlihat oleh mata. Pengersa Abah bertanya, apakah Bapak Ibu yang datang ke sini pernah membayangkan akan mendapatkan makanan seperti ini? Tidak. Wala uzunun sami'at, dan tidak pernah terdengar oleh telinga. Wala khotaru ala qalbil bashar, dan tidak pernah juga terbisik di dalam hati. Wah, nanti ke tempat manakiban ada makan ini. Tiba-tiba ada aja, tidak terbisik. Ya, itu kata sahabat pengersa itu surga. Makanya surga itu sekarang, bukan nanti. Baik sekarang itu surga. Baik sekarang itu surga. Kaya sekarang. Bahagia sekarang. Jangan nanti, kemarin bukan, sudah selesai. Sudah pengersa Allah, dunia majra'atul akhir. Dunia itu lahan, tempat menanam untuk akhirat. Ya namanya menanam pasti capek. Pasti capek itu, ya. Kan perumpamannya kalau di petani itu sawah, kan nyangkul sawahnya capek, naruh bibit padinya juga capek, belum mengembalanya juga capek. Setelah itu pas dipanen kan capek, itu tenaga semua, ngangkut karungnya, dibawa baru dijual. Belum nanti akan menghadapi gagal panen segala macam, itu kan capek karena lagi proses menanam. Nah, kapankah petani ini akan merasakan kenikmatan dari apa yang ia tanam setelah ia panen? Dipanen padinya, sebagian bisa mungkin ia jual atau ia gunakan untuk kehidupannya sehari-hari. Kan itu baru itu terasa keenaknya. Nah, perumpamannya seperti itu. Ad-dunya majra'atul akhirah. Kalau dunia itu kita terasa lelah, terasa capek, susah untuk ibadah, berat untuk beramal soleh,
masih suka terikut oleh bujukan hawa nafsu, masih terpengaruh oleh pedaya setan, itu bagian dari dinamika perjuangan kita di dunia. Dan itu tidak mudah karena memang capek. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan seseorang ini untuk mempermudah, membantu kita melaksanakan itu. Seseorang yang telah disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibisakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengatasi, memberikan motivasi untuk mengatasi kesulitan-kesulitan itu, yaitu Syekh Mursyid, sahabat. Di zaman dulu, zaman Nabi, ya, para sahabat itu sering bersuhbah kepada Nabi SAW karena mereka merasa kenikmatan, merasa tingginya keinginan mereka untuk beramal soleh. Makanya pada suatu ketika sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah SAW, kenapa kita kalau sedang berhadapan dengan Anda, tapi kita memiliki rasa ibadah yang sangat kuat, ingin selalu berbuat baik. Tapi kenapa ketika kita sudah berpisah dengan Nabi, kita malah malas-malasan lagi? Nah, sabda Nabi SAW, itulah sa'ah wa sa'ah, gitu bahasa Arabnya. Dalam artian, begitulah kehidupan. Ketika berkumpul dengan orang baik, kadang terlihat kita terbawa baik. Pergi ke lingkungan yang kurang buruk, ya kurang buruk juga. Makanya sabda pengersa Abah kan, ar-ruh karih. Ruh itu seperti angin. Angin lewat ke tempat yang wangi, ikut wangi. Angin lewat ke tempat yang bau, ikut bau juga. Bahkan Syekh Ahmad Sohibul Fatujul Arifin dalam kitab Miftahul Sudur mengatakan bahwa sesungguhnya ruh-ruh itu ketika ia berkumpul dengan ruh-ruh kita saling berkumpul, itu saling memberikan minuman satu sama lain. Jadi ketika kita berkumpul nih, kita punya energi kebaikan misalnya. Dalam artian energi kebaikan kita masih stok terbatas lah, masih sedikit, belum terlalu banyak. Dan kita pergi bergaul, berkumpul dengan orang-orang yang energi kebaikannya masih kurang. Justru cenderung energi keburukannya lebih banyak. Kita berkumpul, mungkin awal-awal kita tidak tergoda. Masih tetap kuat dengan kebaikan kita. Tapi karena ruh ini saling mempengaruhi, semakin lama dipengaruhi, maka akan terbawa dia. Apalagi sampai orang yang terbiasa berbuat baik ini meninggalkan kebiasaannya untuk berkumpul dengan orang-orang baik, maka akan terbawa buruk. Itu. Sabda pengersa Abah Anom, kan tadi ruh itu saling memberi minum satu sama lain. Nah, dalam pemahaman Thariqah sendiri, ketika seseorang itu berpulang kembali kepada Allah, pada dasarnya justru itu adalah sebuah kebahagiaannya dia, sukacita lah. Karena kalau di dalam istilah kita kan kalau udah ditalkin zikir, sabda pengersa Abah tidak akan bertemu munkar dan nakir, tidak akan bertemu ini oleh malaikat mau, tidak akan pengersa Abah mengatakan seperti itu. Justru kita sebelum dijemput sudah keluar, ditarik keluar oleh la ilaha illallah, didorong dari dalam oleh la ilaha illallah. Ditarik kita dengan la ilaha illallah. Makanya ditalkin itu agar kita menyatu dan keluar bersama dengan la ilaha illallah. Siapa itu la ilaha illallah? Adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan demikian ketika ia berpulang kembali kepada Allah, itu bukanlah sebuah duka cita, tapi bagi dia adalah sebuah sukacita. Kenapa? Pertama, ia bertemu dengan sosok yang ia rindukan. Siapakah itu? Para guru agung ahli silsilah dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia bertemu di situ, berkumpul dengan ruh-ruh yang selama ini sering ia tawasuli, sering dibersamai, sering membersamakan dirinya dengan ruh-ruh itu. Nah, ketika pulang, jasadnya sudah pulang, ruhnya diantarkan oleh guru agung pengersa Abah dan dijemput oleh para ahli silsilah. Di situ berkumpullah mereka dengan penuh kebahagiaan. Nah, tugas kita yang masih hidup ini, apakah kita bisa seperti demikian? Bisa. Kenapa ya? Masih hidup kita, masih ada jatah waktu. Wa mata'un ilahin, kata pengersa Abah itu. Sampai habis kontrakan ini, masih ada kita kesempatan untuk memperbaiki itu semua. Yang kedua, pengersa Abah juga pernah menyampaikan bahwa kita itu mesti belajar untuk ikut irama. Tidak ikut irama tidak sampai. Ya. Tidak akan sampai, tidak ikut irama. Dalam artian tidak mengikut tuntunan petunjuk dari guru agung, tidak akan sampai. Tidak mengikuti irama itu namanya. Ketika pengersa memberikan contoh zikir jaharnya, suaranya ada, gerakannya ada, tapi pelaksanaannya, gerakannya tidak ada, misalnya hanya suaranya saja. La ilaha illallah,
la ilaha, tapi tidak melakukan gerakan, ya itu tidak akan sesuai irama itu. Ada pengersa Abah, tidak sesuai irama, melanggar irama itu. Harus ada gerakannya, al harokatul barokah. Gerakan itu berkah, bawa keberkahan. Menggerakkan kepala itu untuk menetapkan keberkahan. Memperbanyak suara zikir, ya, badan bergerak, suara zikir diperbanyak. Karena di dalam diri kita ini terdiri dari dua suara ini, dua macam suara. Jadi jika pilgub itu 5 tahun sekali, pilpres juga 5 tahun sekali, pemilihan bupati juga 5 tahun sekali, tapi pemilihan pemimpin dalam diri kita itu dilakukan setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap bulan, setiap minggu. Kita menentukan nih, di dalam diri kita siapakah yang akan memimpin, apakah kebaikan atau keburukan. Jika suara kebaikan yang dominan di dalam diri kita, maka kita akan hidup di dalam tuntunan kebaikan, di bawah pimpinan kebaikan, selalu berbuat baik. Tapi kalau dalam diri kita dituntun, dibimbing oleh suara buruk, maka kita pun akan cenderung selalu melakukan keburukan. Seperti pemilihan sebenarnya. Suara buruknya banyak, suara baiknya dikit, maka akan dominan perbuatan buruk nih. Suara buruk itu apa saja? Contoh melihat hal-hal yang tidak diperkenankan oleh syariat, maka itu seperti kita menyumbangkan kotak suara, menyumbangkan suara kita untuk pemimpin yang suara buruk. Itu ya, mendengarkan hal-hal yang tidak, ini segala macam perlakuan amal yang tidak sesuai dengan syariat, itu dia masuk seperti ia menambah saldo keburukan dalam dirinya. Nah, tapi kalau kebaikan, dia rajin sholatnya, melakukan amal-amalan syariat, mengikuti perintah-perintah pengersa Abah, mengamalkan amalia, zikir jahar, zikir khafi, itu tuh energi suara kebaikannya bertambah. Jadi kalau dia banyak cenderung berbuat baik, ketika suara kebaikan itu sudah mendominasi dalam dirinya sendiri, maka suara kebaikan itu akan menang dan akan menjadi pemimpin dalam dirinya, sehingga ia menjadi orang yang selalu senang dan tenang dalam berbuat baik. Makanya pengersa Abah mengatakan, memberikan perumpamaan, pilgub, pilpres, kalau kurang suara, menang. Kalah, pengersa Abah gitu. Gitu juga kalau kebanyakan suara setan dalam diri kita juga, kalah kita. Maka perbuatan kita akan mirip-mirip seperti apa yang diinginkan oleh setan, oleh hawa nafsu. Nah, di antara ciri hawa nafsu itu adalah selalu cenderung mengarah kepada keburukan. Ada nafsu amarah, nafsu lawama, nafsu mulhimah, nafsu mutmainnah, nafsu rodiyah, nafsu mardiyah, nafsu kamilah paling tinggi. Nafsu amarah ini dia persis sekali seperti binatang. Orang yang berada dalam kendali penuh, ya kendali penuh nafsu amarah, cenderung ia tidak mementingkan faktor kebaikan, ataupun dia tidak mementingkan ilmunya ia ketahui. Karena nafsu amarah sifatnya sudah inna nafsal ammaratun bisu, selalu mengarah kepada keburukan. Jadi kalau sudah dikuasai oleh nafsu amarah, pasti selalu berbuat buruk dia itu. Ya, ketika ada orang yang bikin ia kesal, wah langsung dia ditonjok, dibunuh bahkan. Nah, kan sering kejadian kan, kita suka lihat kan di TV. Seperti ada seorang tetangga karena masalah sepele, tetangganya dibunuh. Banyak sekali. Bahkan ada seorang ibu yang dengan tega-teganya membunuh anaknya. Seorang suami menyakiti istrinya, memukul istrinya, seorang kakak menganiaya adiknya, menganiaya ibunya. Itu kan orang-orang yang kesurupan nafsu amarah. Seperti binatang. Ya, dan binatangnya kalau nggak binatang buas, ya binatang ternak biasanya. Kalau binatang buas itu kan cenderung dia senang berburu, emosian binatang buas. Singa kalau sudah lapar, dia temannya sendiri dimakan oleh dia. Buaya. Karena hewan itu pada dasarnya hanya nafsu amarah saja, udah. Dia nafsu aja dia. Kalau dia tidak suka digigit. Ular juga begitu, merasa terancam, dilawan oleh ular. Nah, manusia juga kalau sudah kesurupan nafsu amarah juga seperti itu dia. Akalnya mati, mengandalkan apa yang diinginkan oleh nafsu, yaitu memukul atau menyelesaikan dengan cara yang tidak berkenan, yang kurang baik. Nah, dengan zikir ini, kita mencoba menghandle itu semua.
zikir itu ada salah satu cara untuk memanusiakan manusia, menjadikan kita manusia yang sebenar-benarnya manusia, bahkan mampu berbuat baik kepada manusia yang lain, dan mampu mengendalikan nafsu-nafsu yang cenderung membuat kita rendah. Kan rendah itu kita, maksudnya dalam artian manusia kita ini, manusia kan punya akal, punya nafsu juga, punya hati juga. Kalau hewan tidak punya akal, makanya hewan tidak pakai baju, mereka cari makan sembarangan, tidak dicuci dulu, terserah mencari makan di mana saja. Manusia kan beda, kita ada akal, makanan kita banyak, bahkan dibuat bervariasi segala macam, dimasak dulu, nggak langsung dimakan. Kalau hewan kan tidak punya akal, langsung dimakan oleh dia. Tapi kenapa masih banyak manusia yang berbuat justru lebih parah daripada hewan? Maksudnya apa? Akalnya ada tapi tidak dipakai, kan itu parah. Dia dipergunakan akalnya. Makanya dengan zikir ini kita diajarkan oleh Guru Agung Pangersabah untuk memaksimalkan potensi dalam diri kita ini, mengendalikan nafsu kita agar menjadi nafsu yang kamilah, nafsu yang mutmainah, nafsu yang selalu senang dan tenang dalam mengamalkan kebaikan, selalu bahagia apabila mendengar seruan kebaikan, dan salah satu ciri ringannya adalah ia rajin menunggu sholat. Nah, rajin menunggu datangnya waktu sholat itu berarti sudah menaklukkan fase nafsu amarohnya, udah ditaklukin. Kalau ada mendengar suara azan terus kesel, Allahu Akbar, aduh sudah azan lagi, perasaan tadi baru sholat, aduh sudah azan lagi, mengeluh dia. Nah berarti masih harus ada nih, harus diperbaiki lagi. Kalau lebih parah lagi, dengar suara azan tapi seolah tidak mendengar, itu lebih parah lagi. Punya telinga tapi tak mendengar panggilan Allah, punya mata tapi tak mau melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, Pangersabah juga pernah menyampaikan mengenai nafsu ini, bahwa setiap murid diuji dengan kecenderungan nafsunya. Apakah ia akan mendekat atau menjauh? Apakah ia akan mengikuti nafsunya atau ia menjauh? Ketika kita mengikuti nafsu, berarti kita menjauhkan diri kita dari Guru Agung Pangersabah. Tapi ketika kita menjauhkan diri dari hawa nafsu, berarti kita mendekatkan diri kita dengan Guru Agung Pangersabah. Semakin mendekat, melekat bersama dengan Guru Agung Pangersabah. Dan ciri seorang murid itu bersama dengan Guru Agung Pangersabah, usul ilallah lah, bahasa kerennya, bahasa beratnya, usul, sampai. Karena Pangersabah ada murid yang bertanya, Abah, apa ciri murid yang usul ilallah? Sabda Pangersabah adalah 9 pilar peradaban dunia ada dalam dirinya. Sehingga di dalam TKN Pondok Pesantren Suryalaya, di bawah bimbingan Guru Pangersabah, justru kewalian seseorang itu diukur dari akhlak dan kemanfaatannya kepada sesama. Ini bukan sesuatu yang samar ataupun tak terlihat, ya, tapi justru sesuatu yang terasakan, karena akhlak terasa oleh orang lain, perbuatan baik kita terasa oleh orang lain, manfaat kita dapat dirasakan oleh orang lain. Bahkan 9 pilar peradaban dunia itu bisa dilakukan dengan baik apabila diinteraksi dengan orang lain, ya. Contohnya terhadap orang yang sesama lebih tinggi daripada kita, berarti kan harus ada orang lebih tinggi untuk mengamalkan itu. Kalau tidak ada orang lebih tinggi dari kita, bagaimana mengamalkannya? Terhadap yang sesama dengan kita, berarti harus ada orangnya kan, yang sesama juga. Terhadap ini bawah kita, berarti harus ada juga orang di bawah kita nih. Untuk mempraktekannya butuh orang, dalam artian butuhnya ada interaksi, hubungan sosial antara kita dengan orang lain. Gitu. Semoga Allah berkahi semuanya, segalanya, selamanya, diberkahi dengan istiqomah mengamalkan amalan ajaran dari Qadiriyah Naqsyabandiyah, Pondok Pesantren Suryalaya, di bawah bimbingan Guru Agung Pangersabah, sebuah kati warahmati Guru Agung Pangersabah. Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.